Halo semuanya, kembali lagi di Stigma Anime. Di saat zaman internet seperti sekarang ini, game online sudah menjadi makanan kalian sehari-hari. Jadi pada video kali ini gue bakalan merekap alur cerita anime yang berjudul Overlord, di mana anime ini akan mengisahkan mengenai seorang gamer yang tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu supaya gue bisa beli kebab. Diceritakan, pada tahun 2126, terdapat sebuah game di MMORPG yang bernama Yggdrasil. Karena memiliki peta yang luas dan diberikannya kebebasan bertindak kepada para pemain, menyebabkan game ini menjadi cukup populer di Jepang. Di dalam game tersebut, ada sebuah guild yang bernama Ainz Ul Gon, yang merupakan salah satu dari guild terkuat di dalam game tersebut. Setelah 12 tahun berlalu, akhirnya game tersebut akan ditutup. Namun, pada detik-detik akhir server akan dimatikan, masih ada seorang player yang nickname-nya Momonga berniat menikmati game sampai akhir. Namun, saat waktu matinya server telah lewat, Momonga ternyata tidak keluar dari game tersebut. Momonga kemudian mencoba menghubungi Game Master, namun menu pesan tidak mau muncul. Ditambah lagi, NPC-nya yang bernama Albedo tiba-tiba berbicara tanpa diperintah. Momonga kemudian memerintahkan Sebas yang merupakan kepala pelayan di tempat itu untuk mengecek keadaan sekitar. Karena keanehan yang terjadi, Momonga pun melakukan cek fisik pada Albedo. Setelah itu, Albedo diperintahkan untuk mengumpulkan para penjaga, selain penjaga lantai 4 dan 6 untuk berkumpul di lantai 6. Jadi di sini gue jelasin dulu. Tempat ini adalah markas dari Guild Ainz Ul Gon yang diberi nama Makam Agung Nazarik. Kembali lagi ke cerita, di sini Momonga menuju ke lantai 6. Di sana ia bertemu dengan penjaga lantai 6. Setelah itu datanglah Albedo beserta para penjaga lainnya. Jadi di sini gue perkenalkan para penjaga Makam Agung Nazarik. Saltier Blood Valen, penjaga lantai 1 sampai 3 Nazarik. Kokaitus, penjaga lantai 5 Nazarik. Aura Bella Fiora dan Mare Bello Fiore, penjaga lantai 6 Nazarik. Demiurgus, penjaga lantai 7 Nazarik. Dan Albedo, yang merupakan karakter terkuat di antara para penjaga lantai. Tugasnya adalah mengawasi semua penjaga lantai serta menjadi Perdana Menteri Nazarik. Di sini ada 2 penjaga lantai yang tidak dipanggil, entah apa alasannya belum dijelaskan, yaitu Gargantua, penjaga lantai 4 Nazarik. Victim, penjaga lantai 8 Nazarik. Mereka pun melakukan sumpah setia kepada Momonga. Beberapa saat kemudian, Sebas yang sudah selesai mengecek keadaan sekitar melaporkan kalau posisi makam Nazarik sudah berpindah tempat. Karena keadaan yang di luar pengetahuan Momonga, maka ia memerintahkan para penjaga untuk memperkuat pertahanan. Sementara Mare diminta untuk membuat kamuflase supaya makam tidak terlihat dari luar. Setelah itu, Momonga mulai mencoba-coba senjata, kemudian memakai armor dan mencoba ke dunia luar. Namun, di lantai 1, Momonga bertemu dengan Demiurgus dan anak buahnya. Momonga pun membiarkan Demiurgus untuk menemaninya. Di luar, Momonga melihat Mare yang sedang melapisi dinding Nazarik. Ia pun memberikan Mare sebuah cincin yang dapat digunakan untuk berpindah-pindah tempat di Nazarik. Albedo yang tiba-tiba datang merasa cemburu dan Momonga menyadari itu, sehingga Albedo juga diberikan cincin yang sama. Momonga yang sudah kembali dengan ditemani Sebas mencoba melihat dunia luar menggunakan cermin ajaibnya. Di sana terlihat ada sebuah desa yang sedang diserang dan dibantai oleh sekelompok prajurit. Karena Momonga mengingat waktu dulu di dalam game, saat ia masih cupu, ia pernah diselamatkan oleh temannya yang nickname-nya Totsumi, yang merupakan penciptanya Sebas. Momonga pun menjadi berniat untuk menyelamatkan desa itu. Momonga meminta Sebas untuk meningkatkan keamanan Nazarik sampai level tertinggi, sedangkan ia akan pergi ke desa. Dengan menggunakan sihir ruang, Momonga pun sampai di desa itu. Tepat di hadapannya ada 2 orang gadis yang sedang diserang oleh 2 orang prajurit.
Momonga langsung menghabisi kedua prajurit itu. Dengan menggunakan mayat prajurit itu, Momonga menciptakan undead level menengah yang bernama Dead Knight. Dan memerintahkannya untuk menghabisi para prajurit yang ada di desa. Bersamaan dengan munculnya Albedo, Momonga memberikan obat penyembuh ke gadis itu. Sebelum Momonga meninggalkan mereka, ia membuat lingkaran pelindung dan juga memberikan 2 buah item tanduk, di mana jika tanduk itu ditiup maka akan muncul pasukan goblin. Mulai dari sini, Momonga memperkenalkan namanya sebagai Jadi, Momonga berencana membuat nama Ainz Ulgon terkenal, supaya ketika ada temannya yang berada di dunia ini bisa mengetahuinya. Sedangkan di desa, para prajurit satu persatu dihabisi oleh Dead Knight. Setelah semua prajurit kalah, Momonga memperkenalkan dirinya kepada warga desa. Melihat wajah warga desa yang merasa curiga, Momonga akhirnya pura-pura meminta imbalan uang, di mana sebenarnya ia meminta informasi kepada kepala desa. Di sini Momonga mengetahui bahwa uang di dalam game Yggdrasil tidak diakui di dunia ini. Selain itu, ternyata desa Krane ini dan juga Nazarik merupakan bagian dari kerajaan yang bernama Re Estais. Lalu di sebelah gunung memanjang yang membatasi negeri ini ada Kekaisaran Baharut. Dan negeri yang berada di selatan kedua negara itu bernama Keteokrasian Slane, di mana menurut kepala desa, prajurit tadi memakai lambang Kekaisaran Baharut. Selain itu, kepala desa juga bercerita bahwa kota terdekat di desa ini bernama Erantel. Karena di daerah itu sering muncul monster, maka para petualang sering berburu di sana. Jadi petualang adalah orang-orang yang dibayar untuk membasmi monster. Setelah puas dengan informasi yang ia dapat, Momonga dan Albedo berencana kembali ke Nazarik. Namun tiba-tiba, desa didatangi para kesatria dari kerajaan Re Estais yang dipimpin oleh Gazeb Stronov. Mengetahui kejadian di desa, Gazeb berterima kasih kepada Momonga. Namun ternyata di luar desa masih ada pasukan yang mengepung desa. Gazeb dan pasukannya menuju ke sana. Ternyata mereka adalah pasukan dari Keteokrasian Slane. Mereka pun bertarung. Di mana Gazeb dan pasukannya kesusahan. Di saat-saat terakhir, Momonga bertukar tempat dengan Gazeb dan pasukannya. Di sini Momonga melihat sihir mereka mirip dengan di dalam game Yggdrasil. Oleh karena itu, Momonga pun menanyakan siapa yang mengajari mereka. Kapten mereka yang bernama Nigun Gridluin mengaktifkan suatu sihir yang memanggil malaikat yang lebih kuat. Namun, setelah kemenangan itu, mereka pun kembali ke Nazarik. Dan mulai dari sini nama Momonga secara resmi diubah menjadi Ainz Ulgon. Setelah semua yang terjadi, Ain memerintahkan Saltyr untuk menyusul Sebas, mencari informasi mengenai dunia di luar Nazarik. Keesokan harinya, Ainz datang ke kota Erantel bersama salah satu pelayan Pleiades yang bernama Naberal Ganma. Di sini mereka menyamar sebagai Momon dan Nabe. Mereka menyewa sebuah kamar di sebuah penginapan. Karena mereka masih chopper plate yang merupakan level terendah untuk seorang petualang, mereka pun diganggu oleh orang di sana. Momon dengan mudah melempar orang itu, hingga terhempas sampai tidak sengaja poison seorang wanita pecah. Momon menggantinya dengan sebuah poison berwarna merah. Jadi tujuan Ain menjadi petualang adalah untuk mencapai level tertinggi, yaitu Adamantite.
supaya nantinya mereka akan lebih mudah untuk mengumpulkan informasi. Karena Ains kehabisan uang, mereka pun mencoba untuk menjalankan sebuah permintaan. Namun, di saat itu ada sekelompok petualang mengajak Momon untuk bergabung di kelompok mereka untuk membasmi monster di sekitaran Erantel. Saat mereka sepakat bekerja sama, datanglah seorang bocah bernama Enpir Bariare mengajukan permintaan khusus untuk Momon. Jadi sebelumnya, wanita yang menerima poison merah dari Ains tadi datang ke tempatnya Enpir. Setelah dicek oleh neneknya, diketahui poison itu merupakan poison sempurna yang belum pernah ada orang yang berhasil membuatnya. Oleh karena itu, Enpir berusaha mendekati Momon. Singkat cerita, Momon bersedia menerima permintaan dari Enpir, dan ia akan bekerja sama dengan para petualang yang tadi. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok monster. Di kesempatan ini, Momon dan Nabe maju melawan mereka. Setelah menang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, sampailah mereka di desa Krane, di mana desa itu ternyata dijaga oleh para goblin. Beberapa saat kemudian, datang seorang wanita yang merupakan temannya Enpir, di mana wanita itu ternyata orang yang pernah diselamatkan oleh Ain. Beberapa saat, Enpir mengobrol berdua dengan wanita tadi yang bernama Henry. Jadi, Henry menceritakan bahwa desa itu diselamatkan oleh orang bernama Ains Ulgon. Ia pun pernah juga diberikan poison berwarna merah yang dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Enpir yang menyadari bahwa Ains Ulgon yang diceritakan itu kemungkinan adalah Momon, ia langsung berlari menuju ke tempatnya Momon. Di sana, Enpir menceritakan semua yang ia ketahui mengenai Ains Ulgon, poison merah, dan juga tujuannya yang sebenarnya. Momon pun meminta Enpir untuk merahasiakan mengenai Ains Ulgon. Setelah itu, mereka mulai ke hutan untuk mencari tumbuhan bahan obat. Namun, karena ada mitos mengenai seorang monster yang dipanggil Raja Hutan Kebijaksanaan, menyebabkan Momon dan Nabe masuk ke hutan untuk mencarinya terlebih dahulu. Di sana ternyata ada Aura. Aura kemudian diperintahkan untuk mencari Raja Hutan itu. Tidak berselang lama, Aura berhasil memancing keluar Raja Hutan itu. Ternyata yang dianggap Raja Hutan merupakan seorang hamster raksasa. Hanya dengan skill aura keputusasaan level 1, Momon berhasil menaklukkannya. Ia pun menjadikannya sebagai bawahan. Setelah semua selesai, mereka pun kembali ke kota. Momon singgah di guild untuk mendaftarkan hamster yang sekarang diberi nama Hamsuke. Sedangkan Enpir dan petualang lainnya ke rumah keluarga Bariare. Sesampainya di rumah, ternyata ada seorang wanita yang berpenampilan seperti psikopat. Wanita itu kemudian mengalahkan semua petualang dan membawa Enpir pergi. Di sisi lain, saat Momon sudah selesai mendaftarkan Hamsuke, ia bertemu dengan nenek Enpir. Mereka pun menuju rumah Bariare bersama. Namun, ketika mereka masuk ke ruang penyimpanan, tiba-tiba setelah mengalahkan mereka semua, Momon diberi permintaan oleh nenek Bariare untuk menyelamatkan Enpir. Dengan menggunakan kristal monitor, mereka dapat melacak lokasi Enpir, di mana Enpir berada di sebuah makam yang dipenuhi dengan pasukan undead yang lumayan banyak. Mereka langsung menuju ke makam tersebut. Di sana, Momon memanggil undead level menengah, yaitu Jack the Ripper dan Corpse Collector, hingga kita diperlihatkan sekelompok orang yang sedang komat kamit yang dipimpin oleh orang bernama Khajiit. Karena semenjak di rumah Bariare, Momon menyadari ada seorang pengguna senjata tajam. Jadi di sini Nabe akan melawan Khajiit dan Momon melawan wanita yang menculik Enpir yang bernama Clementine. Khajiit mengeluarkan Skeleton Dragon yang memiliki kemampuan anti sihir. Nabe yang tanpa menghunuskan pedangnya bisa mengimbangi Skeleton Dragon. Hal tersebut menyebabkan Khajiit memanggil Skeleton Dragon lagi.
Sedangkan Momon yang diserang bertubi-tubi tidak terluka sedikit pun. Hingga ia merasa bosan dan memerintahkan Nabe untuk serius. Setelah mendengar perintah dari Momon, Nabe pun mulai bersungguh-sungguh, hingga ia menang dengan mudah. Momon juga berhasil menghabisi Clementine dengan gaya Teletubbies, berpelukan. Mereka pun menyelamatkan Empire. Di tempat lain, Sebas dan salah satu pelayan Pleiades yang bernama Solution Epsilon sedang bersama Saltyr. Di sana, kereta mereka dicegat oleh Kang Begal. Saltyr yang keluar dari kereta menghabisi mereka dengan mudah. Jadi Saltyr ini merupakan vampir murni, di mana ia mampu mengendalikan darah. Sedangkan Solution adalah slime yang mengambil bentuk manusia. Dia adalah seorang pembunuh yang dapat menyerap orang dan benda ke dalam tubuhnya untuk disimpan atau dimakan. Di sana mereka memperoleh informasi bahwa ada seorang yang memiliki kemampuan setara dengan prajurit terbaik di kerajaan ini, yang bernama Brian Anglas. Karena Sebas dan Solution mempunyai misi untuk mengumpulkan informasi dari kerajaan, mereka pun meninggalkan Saltyr. Sedangkan Saltyr menuju ke tempat Brian. Di sana, ternyata kemampuan Brian tidak seperti yang ia bayangkan. Namun, Saltyr berubah menjadi wujud aslinya dan menghabisi pasukan Brian. Namun, Brian berhasil kabur. Di luar, ada para petualang yang menunggunya. Mereka dengan mudah dihabisi, sampai tersisa seorang wanita yang pernah diberikan poison merah oleh Ain. Karena wanita itu menunjukkan poison merah, membuat Saltyr tidak membunuhnya. Setelah Saltyr mengetahui ternyata poison itu diberikan oleh Ain, ia pun lanjut mengorek informasi. Menurut wanita itu, ada sisa temannya di belakang yang kemungkinan berhasil kabur. Saltyr yang tidak ingin ada yang lolos, memerintahkan anak buahnya mengejar. Namun di kedalaman hutan, anak buahnya berhasil dikalahkan. Saltyr yang marah langsung menuju ke sana. Namun di sana tiba-tiba keesokan harinya di Nazarick, Ain memperoleh informasi kalau Saltyr memberontak dan kedua anak buahnya terbunuh. Kemudian Ain mendapat panggilan dari ketua guild petualang. Di sana mereka membahas mengenai kemunculan vampir di hutan semalam. Momon pun mengambil alih pekerjaan itu. Ain ke sana bersama Albedo. Mereka melihat Saltyr yang ternyata sudah terkena pengaruh. Jadi Ain mencoba menggunakan item tingkat tinggi yang bernama Shooting Star. Namun tanpa diduga, itu tidak berpengaruh. Jadi mereka pun mundur. Ain yang menyadari kalau item tingkat tinggi saja tidak berpengaruh, berarti hanya ada satu kemungkinan, yaitu World Item, yang merupakan item terkuat di dalam game Yggdrasil. Ain kemudian kembali ke Nazarick dan menuju ke ruang harta, di mana ia akan mengambil World Item yang dimilikinya. Ruang harta Nazarick dijaga oleh Pandora Actor, yang kekuatannya dan kepandaiannya setara dengan Demiurges. Ain kembali ke tempat Saltyr bersama Mari dan Aura, di mana mereka diperintahkan untuk mengawasi daerah sekitar. Sementara itu, Ain maju sendirian melawan Saltyr. Pertarungan pun dimulai. Di awal-awal, Ain menyerang menggunakan kemampuan magicnya. Mereka pun bertarung lumayan seimbang. Namun, setelah mereka berdua kehabisan MP, pertarungan pun berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Namun ternyata Ain sudah merencanakan itu semua, di mana ia menyiapkan item berbayar, sehingga ia mampu menggunakan item-item dari teman-temannya dulu, yang dititipkan kepadanya sebelum mereka pensi. Dan dengan sihir Fallen Down, Ain akhirnya memenangkan pertarungan. Setelah semua kejadian itu, dengan menggunakan 500 juta emas, Ain menghidupkan kembali Saltyr. Anime ini pun diakhiri dengan menampilkan Momon yang telah kembali ke guild petualang. Dengan sekarang ia sudah berada di level tertinggi, yaitu Adamantite.
Jadi sekianlah alur cerita anime Overlord Season 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sebelum gue akhiri, jika ada masukan dan saran boleh komen di bawah. See you next time. Goodbye.